Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ya, kita akan belajar bersama terkait dengan orientasi dan penempatan pegawai. Langsung saja ke materi. Ya. Ini nanti yang akan kita bahas ya, mulai dari hakikat fungsi orientasi dan penempatan, pengertiannya, alasan dan konsep penempatan pegawai. Yang pertama, hakikat dan fungsi orientasi dan penempatan pegawai. Jadi, berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh organisasi ataupun perusahaan diantaranya. Yang pertama, SDM, kesediaannya itu rendah, adanya pegawai yang keluar, pensiun, atau meninggal dunia, peningkatan kepuasan, motivasi, dan semangat kerja, persaingan bisnis yang semakin ketat, dan perubahan-perubahan teknologi. Jadi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, organisasi atau perusahaan menjalankan usaha penempatan pegawai secara efektif dan efisien sesuai dengan orientasi juga kepada para pegawai baru itu. Yang pertama ya, pengertian dari orientasi ya, adalah suatu program. Ketika kita berbicara orientasi, ya mestinya kalian dulu pernah ada yang namanya kegiatan MOS gitu ya, masa orientasi siswa. Nah, di sini pun orientasi yaitu sama memperkenalkan pegawai baru kepada peran-peran mereka, kepada organisasi, kepada kebijakan dan aturan-aturan, nilai-nilai, keyakinan dari organisasi ataupun tujuannya, dan pada rekan kerja dan lingkungan dari kerja pegawai baru itu tadi, yaitu orientasi. Ada berbagai ada dua aspek ya di sini ya dari orientasi pegawai. Yang pertama aspek-aspek umum dan aspek khusus. Yang pertama kita bahas aspek umum. Orientasi di aspek-aspek umum ini ya terkait dengan aspek umum perusahaan ya, mulai dari aspek organisasinya, sejarah, nama-nama pejabatnya, ya, layout peralatan fisiknya. Jadi apa namanya, pegawai baru ini tahu siapa pimpinannya, nama-namanya siapa. Jadi terus apa namanya, terkait dengan sejarahnya juga, terus terkait dengan gajinya berapa, ya, pengajuan cuti, jam istirahatnya, ya, asuransi, program pensiun, terus perkenalan kepada pembinanya, supervisor, ya, terkait dengan tugas-tugasnya juga, ya, lokasi pekerjaan, gambaran pekerjaan dan sebagainya. Ini aspek umum dari orientasi. Lalu kalau kita berbicara terkait aspek khusus ya, nah ini berkaitan langsung dengan pekerjaan yang lebih rinci, yang lebih rinci. Nah, terkait dengan apa namanya, alasan-alasan pelaksanaan orientasi ini ya, ini menjadikan tantangan pegawai dalam memasuki organisasi. Yang pertama menghadapi kenyataan ya. Kenyataan yang tidak realistis berkaitan dengan mungkin ya ketika tidak adanya orientasi, dia tidak akan tahu terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, ganjaran atau gaji yang diterima, ya, keseimbangan antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Ketika diorientasikan, mereka pasti tahu. Ya, mungkin kayak gini, kita berbicara terkait dengan gaji lah ya. Sebagai contoh ya, ketika kalian mungkin menganggap bahwa pegawai-pegawai yang ada di perbankan ya, yang bekerja di dunia perbankan pasti memiliki gaji yang tinggi. Padahal tidak semua bank ya itu memberikan gaji yang tinggi, dan mereka menyesuaikan dengan standar mereka masing-masing. Dan ini ketika ada orientasi, jadi pegawai baru itu tahu, oh gaji saya ternyata segini. Itu. Lalu mempelajari banyak mengenai tujuan karir pegawai ya, karena pegawai pasti ada karirnya, ada peningkatan karir ya. Jadi dia tuh tahu ketika saya pengen karirnya itu naik, saya harus bagaimana gitu. Lalu menentukan tujuan yang penting pada organisasi dan diterima dengan rekan kerja dan atasan. Ya, ketika sudah dikenalkan, kenal siapa atasannya, temannya siapa, otomatis dia insya Allah akan diterima gitu ya. Diterima dalam artian, ayo kita kerja bareng seperti itu. Nah, tahapan-tahapan dari orientasi ada yang pertama adalah induksi. Induksi itu ya terkait penempatan. Ini kamu di bagian pemasaran, misalnya kamu di bagian apa namanya, marketing ataupun produksi seperti itu. Kemudian sosialisasi terkait dengan lingkungan kerjanya. Nah, manfaat dari program orientasi pegawai ada berbagai macam ya. Yang pertama, mengurangi kecemasan dari karyawan. Jelas ya. Karyawan
bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaan, ya. Mencegah pengaruh buruk. Nah, ini juga ketika ada karyawan baru atau pegawai baru, ya, yang namanya pegawai lama pasti kan ada yang mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Nah, ini ketika dia tahu, sudah diorientasikan, sudah tahu karakter-karakter dari rekan kerjanya, jadi pengaruh buruknya itu tidak akan di apa namanya, tidak akan masuk ke pegawai baru tadi. Karyawan baru atau pegawai baru juga menjadi bisa lebih mandiri, ya, bisa bekerja dengan baik, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Nah, itu orientasi. Lalu ketika kita berbicara orientasi, setelah diorientasikan tuh, dikenalkan ya, lalu ke tahap penempatan pegawai atau karyawan. Penempatan di sini bukan hanya pegawai baru yang baru masuk ke perusahaan, tapi ada berbagai macam. Kita ke pengertiannya dulu ya. Pengertian. Proses penugasan ya, atau pengisian jabatan atau penugasan ke. Nah, ini kata kuncinya di sini. Pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Jadi bisa pegawai baru ya atau pegawai lama dengan posisi yang berbeda. Ya, kita langsung ke next slide. Nah, ini jenis-jenis penempatan ada berbagai macam. Yang pertama, saya yakin kalian pasti tahu ini ada promosi, ya, ada transfer, ada demosi, ada pemutusan hubungan kerja. Ya, kalau mungkin yang kalian pertanyakan yang ini nih, promosi, transfer, dan demosi gitu ya. Kalau pemutusan hubungan kerja saya yakin tahu lah ya, PHK gitu ya. Penempatan pegawai dari perusahaan berarti dia udah di PHK, berarti keluar gitu ya, keluar perusahaan. Kalau yang tiga ini masih dalam perusahaan. Kita bahas yang pertama promosi dulu. Nah, promosi seperti yang ada di gambar ya. Ini pegawainya itu naik menggunakan tangga. Berarti promosi ini adalah proses perpindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang memiliki hierarki wewenang dan tanggung jawab lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, yang namanya naik kan otomatis kan lebih tinggi gitu ya. Nggak ada naik itu lebih rendah posisinya. Nih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam promosi. Yang pertama, ya, apakah promosi didasarkan pada prestasi? Nah, ada yang berdasarkan pada prestasi, ada yang didasarkan pada senioritas. Ya, ini setiap perusahaan beda-beda. Ada yang menempatkan prestasi yang utama atau senioritas yang utama, atau mungkin dia itu harus senior dan dia berprestasi. Nah, ini beda-beda. Bagaimana mengukur prestasi kerja? Ya, apakah promosi dilakukan secara terbuka atau tertutup? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan promosi. Tujuan promosi jabatan, ya, ada berbagai macam hal. Ya, saya tidak akan bahas semuanya ya, yang intinya aja. Yang jelas yang pertama ya, memberikan pengakuan atau jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada pegawai yang berprestasi. Nah, jelas ini. Ketika mungkin sebelumnya dia kepala bagian, terus naik dipromosikan menjadi seorang manajer gitu ya, atau mandor jadi kepala bagian, atau manajer dari direktur, itu kan kita, ini namanya promosi. Kepuasan ya, terus memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kreativitas lah ya, mengisi kekosongan jabatan mungkin yang tadinya manajer apa namanya, misal HRD-nya ini kosong gitu ya, atau pensiun gitu ya, terus yang tadinya jadi kepala bagian dia naik menjadi manajer itu, memperbaiki status juga bisa. Nah, kriteria dasar dari promosi jabatan ada yang pertama pengalaman ya, atau senioritas mungkin, kecakapan atau mungkin kecerdasan atau mungkin kepintaran gitu ya, ataupun kombinasi dari dua hal ini. Ya, biasanya promosi jabatan itu dilihat dari ini, tiga hal ini. Asas-asas promosi yang pertama yaitu kepercayaan, jelas ya, harus ada tingkat kepercayaan yang tinggi antara orang yang mempromosikan dengan pegawai yang dipromosikan. Keadilan ya, setiap karyawan mempunyai tingkat yang sama untuk dipromosikan, sehingga tidak muncul apa namanya kesenjangan, oh kok dia saja yang dipromosikan, saya kenapa ya, padahal kinerja kita sama, misal seperti itu. Ini asas keadilan. Asas formasi dalam artian jangan sampai ya formasinya itu
misal masih ada orangnya terus dipromosikan sehingga orang yang masih ada itu tersingkir gitu kan. Itu enggak. Itu asas formasi. Jadi jangan sampai kalau misal pensiunnya misal ya seorang manajer HRD tadi dia pensiun 2022 bulan Januari gitu ya. Ya promosinya pun ya setelah dia pensiun, jangan apa namanya sebelum. Jadi waktu apa namanya dia menempati posisi yang baru, posisi yang lama memang sudah benar-benar nggak ada. Lalu syarat-syarat promosi pegawai ya jelas nih ya. Kalian pasti tahu lah. Ketika seseorang itu jujur, disiplin, prestasinya bagus, kecakapan, loyal ya, mempunyai komunikasi yang bagus, pendidikan yang tinggi ya, teknik kepemimpinan yang baik, maka dia pasti apa namanya? Mempunyai kemampuan untuk memimpin dan dia layak untuk dipromosikan. Namun ya ketika kita berbicara terkait dengan promosi, ada juga yang nggak mau mbak, mas ya, nggak mau atau menolak untuk dipromosikan. Karena misalnya yang pertama perbedaan gaji atau upah yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja. Contoh ketika dipromosikan otomatis kan jabatan lebih tinggi tuh, beban kerjanya pun lebih tinggi. Nah mungkin kok nggak seimbang gitu ya. Ada yang mungkin berpikiran seperti itu. Ada yang berpikir mungkin dia merasa tidak mampu untuk meninggalkan kelompok yang lamanya ya mungkin karena sudah akrab, sudah care, sudah seperti keluarga gitu ya dan dia nggak mau beradaptasi untuk kelompok yang baru. Ada juga yang berpikir bahwa faktor keamanan ataupun keselamatan dalam kerja. Nah, mungkin gajinya pun tinggi gitu ya, tapi di sisi lain faktor keamanan keselamatannya pun resikonya juga tinggi. Ada faktor keluarga juga, mungkin keluarga nggak mendukung, ya, kesehatan maupun faktor lokasi kerja yang jauh, misal jauh dari keluarga, jauh dari apa namanya tempat tinggal, gitu ya. Ini bisa menjadi alasan seorang pegawai itu menolak untuk dipromosikan. Setelah promosi ya, ada yang namanya transfer. Ini bisa dilihat di gambar ya. Ini dua orang sejajar dalam artian pengalihan pegawai atau perpindahan ya, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang memiliki tingkat gaji, wewenang, hierarki yang sama dengan sebelumnya. Contoh ya, kepala bagian pemasaran pindah ke kepala bagian produksi. Sama-sama kepala bagian. Manajer HRD pindah manajer produksi. Sama-sama manajer. Itu namanya transfer. Ada berbagai macam transfer pegawai ya, mulai dari ini nanti kita akan bahas sekilas saja tapi ya. Jadi ada yang pertama itu production. Production ini karena mengalihkan karena adanya kurangan tenaga kerja. Ya. Yang kedua replacement karena memiliki masa kerja yang lama ya, pegawai atau karyawan yang lebih senior yang menggantikan pegawai yang junior gitu ya. Atau mungkin diberhentikan. Lalu ada versatility ini terkait dengan keinginan misalnya karena ingin pegawainya itu cakap atau pinter dalam berbagai bidang pekerjaan. Ya, misal contoh ini ada seorang pemilik perusahaan ya, pemilik perusahaan pengen anaknya itu bisa bisa mewarisi perusahaannya besok ya, misal ketika dia sudah pensiun gitu kan ya. Akhirnya dia menempatkan anaknya ini, ya, anak dari pemilik perusahaan ini menjadi di berbagai bidang pekerjaan. Yang tadinya mungkin kepala bagian produksi, dia dipindahkan ke kepala bagian apa, dipindahkan lagi ke kepala bagian apa gitu ya. Jadi ini untuk biar dia itu cakap dari berbagai macam bidang pekerjaan. Yang nantinya karena dia mungkin suatu saat nanti dia akan menggantikan pemilik perusahaan untuk memimpin perusahaan ini. Lalu ada shift transfer ya, terkait dengan pergantian shift juga. Karena pekerjaan yang sama ya, pergantian shift. Misal sebuah perusahaan shift, ada shift pagi, ada shift sore gitu kan ya. Ganti shift aja. Ini gampang lah ya. Terus ada remedial transfer ya, mengajukan pegawai permintaan pegawainya itu sendiri. Ya, meminta kebetulan saya sama atasannya. Ya. Misal pegawai produksi ya, dia minta saya nggak cocok pak di sini pak, saya pengen lebih cocok ke marketing misal. Nah terus di ACC terus pindah.
Ini remedial transfer. Dari segi waktu ya, ada dua jenis. Yang pertama, temporary ya, sifatnya itu sementara. Tadi contohnya yang saya contohkan, misal anak dari pemilik perusahaan yang ditempatkan di berbagai macam bidang ya, sifatnya itu kan sementara. Ada yang permanen ya, dalam jangka waktu yang lama. Terus transfer, nah ini ada demosi. Demosi itu perpindahan pegawai dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi yang lain melibatkan ya penurunan gaji. Jadi kalau apa namanya tadi promosi itu naik, demosi itu turun ya. Turun dikarenakan apa? Misal karena dia kinerjanya buruk ya, jadi diturunkan biar dia itu paham dan memperbaiki perilaku maupun prestasinya itu ataupun unjuk kerjanya. Kalau promosi itu naik ya, transfer itu sejajar sama, demosi itu turun. Seperti itu. Nah, lalu keterkaitan antara penempatan dengan program orientasi ya. Dari kenapa yang namanya penempatan ya, transfer, terus promosi maupun demosi tadi ada kaitannya dengan orientasi karena mereka harus dikenalkan dengan lingkungan baru. Walaupun mungkin sama di perusahaan yang sama, ya perusahaan yang sama, tapi lingkungan kerja maupun partnernya kan beda-beda. Teman-teman kerjanya, rekan kerjanya kan beda. Makanya butuh yang namanya orientasi. Nah, kadang ada bermacam-macam kecemasan ya dari pegawai ketika dia itu di transfer, di demosi, dipromosikan, ya. Apakah mungkin dia berpikiran bahwa dia mampu? Apakah nanti dia berpikiran diterima dengan lingkungan kerjanya? Nah, itu permasalahan ataupun kecemasan-kecemasan dari pegawai jika ditempatkan di jabatan yang baru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.